Lalu bayangkan Roh Kudus suruh saudara ambil paru-paru itu, lalu saudara dekapkan ke dada, lalu tiba-tiba bles, paru-paru baru masuk dan paru-paru yang lama keluar dari punggung saudara. Motor yang sudah habis bensin pun bisa jalan sampai 15 kilo lagi. Mobil yang habis bensinnya bisa jalan lagi sampai 20 kilo lebih sampai ketemu pom bensin baru. Selama 2 minggu terakhir, Dad menegaskan bahwa kita perlu melatih dan membayangkan hal-hal ilahi dan dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena tanpa itu kita hanya akan menjalani hari-hari yang natural. Dad memberi contoh bagaimana Tuhan memelihara. Seperti tiba-tiba ada makanan di bawah tutup saji yang tadinya kosong. Atau ada orang yang mengetuk pintu dan membawa makanan. Dad menyampaikan bahwa kemampuan membayangkan seperti itu tergantung pada takaran iman kita. Saya percaya Tuhan punya 1001 cara untuk memelihara dan menggenapi janjinya. Saya ingin bertanya, apa batasannya supaya imajinasi kita tidak jadi seenaknya sendiri? Atau malah mengatur skenario dahsyat versi kita sendiri yang belum tentu itu cara yang Tuhan mau pakai. Ya, oke. Selama ini saya lebih sering mengimajinasikan kondisi ketika janji Tuhan sudah tergenapi. Karena ada dasar firman yang kuat, saya bisa rasa ada strong conviction. Tapi kalau mengimajinasikannya cara atau bagaimana Tuhan menggenapi janjinya dengan skenario dahsyat. Oke. Jadi memang Tuhan itu sanggup memberikan kepada kita 1001 cara untuk menjadi sarana menggenapi janji-janji Tuhan. Nah, yang saudara perlu lakukan atau yang saudara harus jadikan sebagai batasan itu adalah janji Tuhan itu sendiri, ya. Dan saya mau tegaskan kepada saudara, ketika saudara menjadi lebih kreatif, saudara membangun istilahnya apa? Nature pikiranmu itu dengan sifat Tuhan yang juga adalah kreatif. Apa yang terjadi? Nanti saudara akan mulai diberi oleh Tuhan takaran iman yang lebih, yang memberi saudara keberanian untuk meminta dan percaya. Nah, kalau saudara tanya, saya kan tidak mau seenaknya sendiri mengatur skenario dahsyat, bagaimana yang akan terjadi? Iya, saudara tidak sedang mengatur Tuhan, ya, karena siapa kita mau mengatur-ngatur Tuhan. Tapi yang saya maksudkan saudara menjadi lebih kreatif dalam mengimajinasikan cara dan penggenapan janji Tuhan. Ini akan menolong saudara untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih mudah percaya dengan hal-hal yang Tuhan lakukan. Percayalah, saudara sudah mengimajinasikan hal yang paling gila sekalipun, Tuhan itu bisa lebih gila lagi. Yang paling kreatif sekalipun, Tuhan itu akan lebih kreatif lagi. Tapi kreativitas kita itu akan menolong untuk mengembangkan takaran iman kita, supaya kita jadi punya lebih keberanian untuk percaya, punya keberanian yang lebih untuk meminta kepada Tuhan. Gitu saudara, ya. Jadi it's okay. Jangan merasa wah dengan saya membayangkan caranya nanti saya jadi membatasi Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Dan kreativitas saudara itu tidak membatasi Tuhan. Gitu kira-kira. Sampai sini paham ya? Kreativitas saudara hanya sedang membooster, memperbesar takaran iman dalam hidupmu. Sehingga saudara dalam meminta sesuatu juga lebih kreatif. Meminta sesuatu juga jadi lebih lebih berani. Nah, kayak misalkan contoh, saudara punya masalah, katakanlah saudara sakit paru-paru, katakanlah seperti itu. Karena dulu sebelum bertobat saudara itu sukanya merokok. Jadi sekarang saudara punya sakit paru-paru, katakanlah begitu. Kenapa saudara tidak belajar mengimajinasikan? Roh Kudus membawa saudara masuk ke gudang di sorga. Dan di situ ada banyak sekali rak-rak. Dan di rak yang banyak itu ada juga banyak organ-organ tubuh. Nah, saudara melihat di sana ada bola mata,
saudara melihat di sana ada ginjal, saudara juga melihat ada otak. Nah, jadi ada harapan buat orang-orang yang selama ini otaknya rada telelot gitu ya. Saudara punya harapan untuk minta sama Tuhan otak yang baru, yang lebih encer gitu kira-kiranya. Nah, di situ juga saudara melihat, wih, ada sepasang paru-paru. Lalu bayangkan Roh Kudus suruh saudara ambil paru-paru itu, lalu saudara dekapkan ke dada, lalu tiba-tiba bles, paru-paru baru masuk dan paru-paru yang lama keluar dari punggung saudara. Nah, kenapa enggak dibayangin seperti itu? Sehingga saudara jadi punya keberanian untuk meminta kepada Tuhan. Ya. Dan saya yakin kalau saudara jadi memiliki takaran iman yang lebih dan engkau jadi lebih berani dalam meminta, saudara akan melihat ada lebih banyak lagi hal-hal supernatural yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, karena kadang-kala kita ini terbatasi oleh logika kita. Kayak misalkan contoh, waduh, motor kok bensinnya habis ini. Kalau saudara tidak pernah dengar kesaksian bahwa motor yang sudah habis bensin pun bisa jalan sampai 15 kilo lagi. Mobil yang habis bensinnya bisa jalan lagi sampai 20 kilo lebih sampai ketemu pom bensin baru. Nah, kalau kita tidak pernah dengar kesaksian seperti itu, mencoba membayangkan dan meminta sama Tuhan, kan kita mikirnya gini, Tuhan tidak ngurusi bensin lah, itu kan memang kesalahan kita. Nah, terus gimana? Sudah didorong saja. Nah, kalau ada banyak orang, gampang kita dorong mobil. Lah kalau sendirian, mencret kita. Nah, kenapa kita tidak belajar untuk mengembangkan takaran iman dan punya keberanian untuk meminta? Tapi kita ya gimana ya, masa sih Tuhan ngurusi bensin mobil kita? Loh, pada kenyataannya kayak gitu kok. Tuhan itu juga sangat perhatian loh dengan kebutuhan-kebutuhan kita, dengan keinginan-keinginan kita. Tuhan itu sangat-sangat memperhatikan. Ya, saudara pernah nggak sekali waktu saudara itu jalan di pasar lalu lihat ada mangga yang gede-gede, kelihatannya menarik, tapi nanti aja deh, budgetnya belum cukup, ini buat beli beras dulu aja. Nah, kalau mangga itu nanti aja deh, besok masih bisa. Saudara cuma punya keinginan, ya. Tapi ketika saudara pulang sampai di rumah, ternyata di rumah sudah ada satu kantong plastik mangga yang juga gede-gede, yang juga manis. Nah, pernah nggak saudara ngalami seperti itu? Pernah? Yang pernah boleh kasih jempolnya? Pasti sering lah, banyak lah dari saudara yang pernah alami ya. Nah, kalau saudara mulai pernah mendengar kesaksian seperti itu, saudara nanti bisa mulai berharap. Saudara bisa mulai meminta dan saudara bisa punya keberanian iman untuk meminta kepada Tuhan. Ya. Jadi ini adalah cara dan sarana yang Tuhan beri untuk menolong saudara mengembangkan takaran imanmu. Gitu kira-kiranya saudara. Sampai sini paham? Jelas? Jelas ya? Oke.